Sayyidina Bilal bin Rabah, ini salah satu kisah cinta setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Izinkan aku untuk tidak adzan lagi ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Jangan kata Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi aku tidak mampu melakukannya. Setelah Rasulullah wafat, aku tidak bisa adzan. Karena Sayyidina Bilal itu terbawa-bawa dengan kehidupan di saat ada Nabi. Setiap terbangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal biasanya dituju waktu hidupnya Rasulullah ke rumah Rasulullah dan membangunkan Rasulullah, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Nabi memanggil Bilal, Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak, bukan Quraisy, tidak Arab. Sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Kata Bilal, amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Setelah sholat sunat, setelah wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang dikisahkan mendahului Nabi Muhammad SAW masuk surga. Orang ini tak pernah membiarkan dirinya berhadas sesaat pun. Beliau ialah Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi muazzin pada zaman Nabi. Bilal dulunya adalah seorang budak milik Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Umayyah menyiksanya dengan kejam, sebagaimana dikatakan dalam Hadza al-Habib Muhammad, Rasulullah ya Muhib, karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Melihat penyiksaan itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa iba. Ia pun menebus Bilal, dan menukarnya dengan seorang budak musyrik yang dimilikinya. Setelah itu, Bilal dimerdekakan dan dipilih sebagai muazzin. Bilal juga disebut sebagai orang yang mendahului Nabi masuk surga. Kisah Bilal mendahului masuk surga ini, diceritakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh, dengan bersandar pada hadis Buraidah ibnu Husayb. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW memanggil Bilal. Bilal, bagaimana kau mendahului yang lain ke surga? Ketika aku hendak masuk surga, ku dengar suara di depanku. Semalam aku memasukinya, dan ku dengar suaramu di depanku. Aku mendatangi istana segi 4, yang sangat indah terbuat dari emas. Aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Para malaikat menjawab, milik seorang lelaki Arab. Aku menukas, aku orang Arab. Milik siapakah ia? Malaikat menjawab, milik lelaki Quraisy. Aku katakan, aku lelaki Quraisy. Milik siapakah ia? Mereka menjawab, milik lelaki umat Muhammad. Aku berkata, aku Muhammad. Punya siapakah ia? Para malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Bilal pun menyahut, ya Rasulullah. Aku melantunkan azan, setelah melakukan sholat 2 rakaat. Setiap kali berhadas, aku segera berwudu. Aku bermimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai sholat 2 rakaat itu. Rasulullah SAW bersabda, dengan 2 rakaat itu, engkau mendahuluiku masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, disyohihkan dalam Syohih At-Tirmidzi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan adanya seseorang yang mendahului Nabi Muhammad SAW masuk surga. Bilal dikatakan mendahului Rasulullah SAW karena ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu sebelum azan. Karena itu, azan Bilal terdengar di depan Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat sementara Bilal di hadapannya melantunkan azan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Keberadaan Bilal di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk penghormatan bagi Bilal, dan bukan berarti Bilal mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Kata Ibnu Qayyim, Bilal lebih dahulu masuk surga, karena dia yang melantunkan azan, dan berwudu terlebih dahulu sebelum azan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.